Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang reproduksi virus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahyalin. Saya Afian Yusna, saya Fatul Jimni, saya Dutrasmi, saya Wanita Adaura. Saya Kristama. Di sini kami akan menjelaskan tentang reproduksi virus, di mana virus itu adalah sebuah mikroorganisme yang bereplikasi pada sel inangnya. Virus juga termasuk ke dalam makhluk hidup, dan salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bereproduksi. Reproduksi virus terbagi menjadi dua, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Reproduksi virus itu terbagi dua nih. Yang pertama itu siklus litik dan siklus lisogenik. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu siklus litik. Siklus litik reproduksi atau replikasi virus yang menyebabkan kematian dari para prosesnya. Yang kedua itu proses lisogenik. Pengertiannya siklus lisogenik adalah siklus replikasi atau replikasi genis virus tanpa menghancurkan sel inang, namun virus berinteraksi ke dalam. Nah, jadi tahapan di siklus litik itu ada 5 fase. Yang pertama ada siklus absorpsi, yang kedua tahap penetrasi, yang ketiga tahap replikasi dan sintesis, yang keempat ada tahap perakitan, dan yang kelima adalah tahap lisis. Pada siklus litik yang pertama ada tahap pelekatan atau disebut juga dengan tahap absorpsi. Pada tahap ini, virus akan menempel pada sel dinding bakteri yang akan mengeluarkan enzim lisozim yang berguna untuk melubangi sel dinding inangnya. Yang kedua ada tahap penetrasi. Pada tahap ini, virus akan mengeluarkan DNA, ini DNA virusnya ya teman-teman, dan yang masuk ke dalam sel bakteri hanyalah asam nukleat. Jadi ada tahap ketiga, yaitu tahap replikasi dan sintesis yang membuat komponen virus. Di sini ada DNA virus, ini yang kotak-kotak ini namanya DNA bakteri. Dan di sini ada tahap replikasi dan sintesis ya, dalam konteks produksi. Lanjut ke perekatan. Di perekatan ini ada penyusunan asam nukleat dan protein virus. Komponen-komponen virus yang disintesiskan, diorganisir, dan dirakit menjadi partikel untuk yang lengkap. Nah, setelah tahap dari perakitan, masuk ke tahap kelima, yaitu tahap lisis atau tahap pematangan. Dari penyusunan asam nukleat dan protein virus, kemudian membuat virus dewasa yang mempunyai kapsid dan kaki. Nah, mereka yang virus dewasa ini membuat tekanan osmotik sehingga dinding sel bakteri ini pecah. Karena mereka dewasa, mereka ingin keluar dari situ. Nah, sel bakteri ini dipecahkan oleh enzim virus. Nah, kemudian virus dewasa ini keluar untuk menginfeksi bakteri yang baru. Saya akan melanjutkan siklus lisogenik. Yang ketiga, ada DNA phage yang disisipkan pada kromosom sel bakteri. Ini profilnya guys, bakteri mengandung DNA virus, yang dimana bakteri masih hidup bersama sel inangnya dikarenakan sel inangnya masih kuat. Selanjutnya ada tahap pembelahan yang dimana virus akan mengalami pembelahan. Kromosom yang telah tersisih ada profage menggunakan replikasi. Apa itu replikasi? Penggandaan molekul DNA pada saat sel pembelahan yang terjadi secara terus-menerus selama ada pembelahan sel. Masuk ke tahapan penyisipan DNA bakteriophag pada kromosom bakteri, di sini oleh asam nukleat virus. Nah, pada tahapan ini jarang terjadi, di mana profage ini yang tadi awalnya gabung sama sel inangnya, kemudian ia berpisah lagi, dan dari berpisah ini kemudian bisa masuk ke siklus litik. Perbedaan dari dua siklus ini, yang pertama yaitu siklus litik, di mana terjadi penghancuran pada sel inangnya, sedangkan pada siklus lisogenik hanya terjadi penggabungan pada sel inangnya. Siklus lisogenik ini terjadi akibat karena pada sel inang itu imunnya itu tebal. Jadi siklus lisogenik ini bisa menjadi siklus litik ketika sel inangnya, imun tubuh sel inangnya lemah, dan akan berubah menjadi siklus litik, dan akan terjadi penghancuran pada sel inangnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ayo titik makan kepiting. Cukup sekian, thank you everything.
Wassalamualaikum